Sejak awal dilantik, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji menstabilkan harga minyak goreng curah menjadi Rp14.000 per liter. Zulkifli Hasan dilantik 15 Juni lalu menggantikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Seperti apa realisasi janji Zulkifli Hasan? Kalau kita lihat berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng per 6 Juni 2022 atau 9 hari sebelum Zulhas dilantik untuk jenis minyak goreng curah, ini harganya Rp16.600 per liter. Sedangkan untuk jenis minyak goreng kemasan sederhana di Rp22.800 per liter. Kalau kita bandingkan dengan data hari ini 6 Juli 2022, harga minyak goreng curah di tingkat nasional ini Rp15.700 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan sederhana di Rp25.100 tepatnya per liter. Kita lihat lagi, masih ada data dari Kementerian Perdagangan terkait dengan kebutuhan minyak goreng di tanah air yang mencapai 5,7 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut sebanyak 3,9 juta kiloliter untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan konsumsi minyak goreng pangan pada Januari 2022 sebesar 591 ribu ton, menurun dibandingkan Desember 2021 sebesar 705 ribu ton. Kurang dari sebulan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, hari ini Zulkifli Hasan meluncurkan minyak kita, minyak goreng yang dikemas dengan harga Rp14.000 per liter. Akankah kebijakan ini efektif dijalankan? Kami akan bahas usai tayangan yang satu ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari ini meluncurkan minyak kita, minyak goreng dalam kemasan ukuran 1 liter dengan harga Rp14.000. Mendak juga berharap minyak kita bisa lebih menjangkau masyarakat. Minyak kita ini bisa menjangkau lebih luas. Kalau yang sekarang kan ada semacam pom bensinnya, ya, di mana-mana ada semacam pom bensinnya yang ditentukan. Ada warung pangan mengambil ke distributor yang pakai tank itu kan, tangki. Yang tangki muatnya 1000 kilo. Nah 1000 kilo orang datang pakai jerigen ngisi. Nanti jualan kan, dicurah lagi di plastik jualan. Dengan ini lebih mudah ya, karena sudah dikemas, ya itu bisa kemana-mana gitu. Bisa masuk ke pasar manapun. Nah, terutama Indonesia Timur, tentu ekspedisinya, logistik kirimannya lebih mudah. Ya. Akan menggantikan yang kemasan sederhana atau nanti yang plastik itu masih boleh juga beredar? Ya dua-duanya. Jadi curah apa tutup? Enggak, curah tetap, ya tidak ada perubahan apapun. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim saat ini stok minyak goreng curah berlebih dan harga di bawah Rp14.000 per liter. Sekarang lebih, betul. Coba dah ke pasar-pasar lihat lebih, ya. Karena memang bahkan sekarang sudah ada yang di bawah 14.000. Ya, ada yang kalau di Aceh itu 12.800. Ya, di Jawa Timur itu 13.800. Jadi sudah di bawah 14.000 karena memang harga tren dunia juga turun, ya. Di tengah peluncuran minyak kita, sebagian besar pedagang di Semarang, Jawa Tengah mengaku belum mengetahui program Kementerian Perdagangan ini. Salah satu pedagang menyatakan program minyak goreng curah dalam kemasan memudahkan penjualan. Ya, gimana Pak? Ya keadaannya kalau pemerintah mau bikinnya itu tuh enggak masalah, enggak usah bungkus sih malah. Cuma tergantung keadaan aja tuh Pak. Kalau nanti itu enggak ada, ini enggak ada kan malah enak. Enggak usah bungkus-bungkus. Tapi terus pembeli Bapak yang cuma beli setengah gitu gimana dong? Nah, makanya itu kalau pemerintah pakainya tengahan, perapatan itu masyarakat bawah. Kalau kilon aja kan otomatis kelasnya menengah ke atas. Setelah minyak kita diluncurkan dengan harga yang dipatok pemerintah, kini yang ditunggu adalah ketersediaan stok yang harus terjaga. Jangan sampai minyak goreng kemasan sederhana ini justru dijual lebih mahal di pasaran karena adanya praktek penyelewengan yang selama ini menyebabkan harga minyak goreng melonjak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, program minyak kita telah diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng curah. Seberapa efektif kebijakan ini akan dijalankan, kami akan bahas bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah tenaga ahli utama KSP, Edi Priyono. Selamat malam Pak Edi. Malam.
Kita juga akan sapa peneliti Indef Nailul Huda. Selamat malam Pak Nailul. Oke, nampaknya masih belum tersambung audionya dengan kami. Selamat malam Pak Nailul. Selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, jadi ketersediaan stok minyak kita ini kapan mulai ada di tengah masyarakat? Ya, ini sebenarnya sedang dilakukan percepatan prosesnya ya, karena ini kan minyak kita ini kan brand yang dipegang oleh pemerintah atau Kementerian Perdagangan. Tapi kan ada kan itu nanti beda, kemudian dari Badan POM dan sebagainya, itu yang dilakukan percepatan. Jadi saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, tergantung kepada semuanya, karena itu kan harus diurus. Kan pengurusannya ini ada dilakukan percepatan begitu. Sehingga kalau dari sisi yang lain sih tidak ada masalah, cuma masalah izin edar, kemudian izin edar ya, dan kemudian diharapkan segera tersedia di masyarakat. Ada target Pak Edi kapan akan beredar di tengah masyarakat? Ya saya kira dalam hitungan minggu mungkin, kalau perkiraan saya pribadi ya, tapi ini mesti konfirmasi ke pihak yang terkait ya, harusnya dalam waktu 1-2 minggu harusnya sudah muncul ya, karena cuman kan memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya, ini kan minyak goreng curah yang dikemas ini kan untuk memecahkan persoalan terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit untuk dijangkau minyak goreng curah kalau distribusinya tidak dikemas seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tidak mengatakan bahwa nanti kemudian itu ada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Tapi secara keseluruhan nanti dalam jangka yang lebih panjang tentu saja di semua tempat ya. Tapi untuk sementara saya kira prioritasnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, mungkin di bagian timur Indonesia. Oke, Pak Nailul, saya ke Pak Nailul. Ini yang tadi kemudian dimention Pak Edi ini jadi hal yang memang harus diperhatikan karena semangat kita untuk kemudian transformasi dari minyak goreng curah ke minyak kita yang dikatakan, yang diklaim ini akan mempermudah proses distribusi dan juga nanti akan ada pemerataan harga sampai ke Indonesia Timur dan juga pelosok Indonesia. Ini kan semangatnya ke sana. Kalau menurut Anda apa yang harus jadi perhatian khusus bagi Kementerian Perdagangan soal ini? Ya, Mbak Levi, tadi saya setuju dengan Pak Edi. Memang kalau minyak goreng kemasan minyak kita ini bisa mempermudah, Mbak. Tapi memang kita harus tunggu untuk realisasinya, terutama untuk distribusi minyak goreng kemasan minyak kita ini. Nah, kemarin tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa ini bisa sampai Indonesia Timur. Nah, saya harap sebenarnya dalam minggu ini udah bisa sampai ke sana. Bahkan kalau menurut saya, kalau tadi pantauan di beberapa gerai gitu, memang harga minyak goreng untuk kemasan dan curah sudah mulai stabil nih, udah mulai menuju ke arah 14.000 gitu untuk yang curah ya. Nah, tinggal yang kalau lihat data itu tinggal yang di Indonesia Timur, Mbak Livi. Mungkin kalau menurut saya dipastikan terlebih dahulu untuk Indonesia Timur itu bisa istilahnya adalah yang paling utama lah gitu. Karena selisihnya banyak sekali, Mbak Livi, antara di Indonesia Timur sama Indonesia bagian Barat. Kalau yang saya baca sekarang di Indonesia Barat dan juga termasuk Bali gitu ya, itu udah 14.000. Tapi di Indonesia Timur itu masih ada di kisaran 15 sampai 20.000 ya Pak Nailul ya, betul ya? Ya, bahkan untuk di Sulawesi, Gorontalo itu masih 21.000 untuk per kilo gitu. Per kilo itu untuk masih 21.000. Itu kan seharusnya kan 15.500 ya per kilo ya. Nah, itu masih 21.000. Nah, itu mungkin dengan data provinsi yang Pak Menteri punya itu harus diprioritaskan daerah-daerah mana saja yang saya rasa itu perlu untuk pendistribusian minyak kita lebih cepat. Mungkin nggak harganya akan sama Pak Edi? Kalau sama persis saya pikir tidak realistis. Kalau sama persis ya, karena dan tergantung pada sampai di titik mana. Kalau pada sampai titik distribusi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya, nah ibaratnya kalau bahan bakar itu di pom bensin ya. Yes, Pak Edi?
terputus kayaknya, nanti kita coba akan sambungkan lagi ke Pak Edi. Jadi kalau menurut Anda Pak Nailul, kebijakan Mendak lewat minyak kita ini akankah efektif ataukah justru ini hanya angin segar sesaat saja, toh nanti akan ada kelangkaan dan juga harganya akan kembali tidak stabil? Iya, kalau pemerintah bisa, terutama Kemendak ya, bisa menjaga stoknya Mbak, di stok milik pemerintah itu saya rasa efektif Mbak, karena kita memang menunggu untuk kebijakan yang istilahnya adalah mengguyur barang di pasar gitu. Nah kemarin kan istilahnya adalah sifatnya adalah kayak larangan ekspor dan sebagainya, itu yang saya rasa tidak dalam rangka untuk mengguyur barang di pasar gitu kan. Nah ini menurut saya salah satu kebijakan yang bisa saya apresiasi, itu mudah-mudahan bisa untuk menstabilkan harga, walaupun tadi memang yang sebenarnya yang dikatakan Pak Edi itu tidak harus sama, tapi istilahnya mendekati lah. Untuk bagian Indonesia Timur itu bisa mendekati 15.500 per kilonya, itu sudah sangat bagus sih. Nah. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi sudah tersambung lagi, Pak Edi? Pak Edi? Ya, halo. Baik, Pak Edi, saya mau bicara kualitas. Kualitas minyak kita ini sama dengan minyak curah yang dijual sebelumnya di pasar atau ternyata lebih baik? Karena kan semangatnya ini kan harusnya lebih higienis ya. Kalau kualitas dari pabriknya ya sama, karena itu kan minyak curah yang dikemas. Tapi kalau kualitas di tangan konsumen ya mestinya lebih baik kan kalau minyak goreng curah yang sekarang itu kan diangkut dengan tangki, kemudian dari tangki dimasukkan ke drum gitu ya. Dari drum kemudian dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan jerigen itu yang kita nggak tahu udah berapa kali dipakai oleh pembelinya kan gitu kan. Nah sehingga kalau dengan kemasan sekarang ini kalau kualitas dari pabriknya ya sama, tapi kalau kualitas tangan konsumen malah kami yakin ini sedikit lebih baik. Oke, Pak Edi, kalau kita bicara soal minyak kita ini kan jadi angin segar bagi masyarakat, tapi sejauh mana pemerintah bisa memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan minyak goreng curah yang harusnya hadir di tengah masyarakat kemudian disalahgunakan ke industri? Ya kalau saat ini kan sudah dikontrol dengan aplikasi yang namanya Simirah yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian yang sekarang dipakai secara bersama-sama oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ya. Jadi di situ jelas kan ada kewajiban untuk mendistribusikan minyak goreng curah bagi yang akan mengekspor CPO atau bahan baku minyak goreng kan begitu. Dan itu dikontrol, itu distribusinya kemana dan sebagainya, sehingga tidak bisa kemudian dibelokkan kemana karena akan ketahuan dengan cepat itu barang dijual kemana. Kalau itu sih, kalau menurut saya karena kita sudah punya sistem sih saya kira akan jauh lebih baik lah dibandingkan itu. Pak Nailul, Anda melihat sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk mengatasi permainan minyak goreng ini akan efektif ke depannya? Dengan terdata sebenarnya itu sudah bisa menjadi langkah untuk meminimalisir Mbak Livi. Jadi kita apresiasi itu langkah yang bagus, dan memang kalau kita lihat dengan adanya minyak goreng kemasan yang sederhana ya, curah kemasan yang 1 liter ini, saya rasa sih suatu hal yang bagus bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga 14.000. Nah mungkin saya ingin berkomentar apakah memang nantinya ada kemasan yang lebih sederhana lagi. Kalau nggak salah Pak Menteri juga sudah bilang ada kemasan untuk 500 mililiter atau setengah liter ya. Nah ini yang saya rasa sih kita patut tunggu, itu bagi masyarakat yang memang butuhnya lebih sedikit, itu bisa larinya ke yang setengah liter itu. Oke, semangat Pak Edi dari pemerintah dan juga jaminan agar minyak goreng kemasan yang harganya sudah dipatok 14.000 atau sampai sekitar 15.000 di wilayah Indonesia Timur ini tidak akan melonjak karena kemudian adanya permainan nanti? Saya rasa nanti akan pasti dari sistem itu udah mengawasi Mbak ya. Nah memang kita tunggu implementasinya. Bahkan kalau kemarin kan kita juga ada aturan yang rigid sekali mengenai ekspor CPO ya. Tapi lagi-lagi bolong gitu. Nah ini implementasinya saya rasa itu akan sangat tergantung sekali dari ketegasan dari pemerintah. Nah memang untuk sistem yang dibangun sekarang itu lebih baik dibandingkan dengan yang lalu. Itu sudah bisa kita cek ya. Itu ada pendaftaran yang dia ekspor kemudian nggak terdaftar di sistem itu, kemudian membayar berapa USD kalau salah ya. Itu menurut saya jadi bagian juga disinsentif agar
perusahaan itu terdaftar di sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan itu saya rasa sih bisa salah satu jaminan untuk meminimalisir kebocoran yang terjadi, Mbak Livi. Jadi istilahnya untuk permainan saya rasa sih bisa ditanggulangi lah. Oke, sudah ada aplikasi untuk memantau, sudah ada kemudian minyak kita yang beredar di tengah masyarakat dengan harga yang bisa lebih dikontrol oleh pemerintah dan distribusi yang diharapkan akan jauh lebih baik. Menurut Anda, Pak Nailul, artinya permasalahan minyak goreng ini sudah selesai? Masalah sebenarnya kan kalau masalah minyak goreng harganya tinggi gitu kan juga masalah harga CPO yang tinggi nih, Mbak. Kemarin-kemarin kan CPO harganya kan naik terus tuh. Nah ini kalau saya rasa sih belum akan bisa sampai ke tahap harga yang sebelum naik sekitar 28.000 untuk minyak goreng kemasan yang 2 liter ya. Nah itu saya rasa masih jauh dari situ. Tapi saya sih lihatnya ini semakin turun harga CPO-nya yang memang akan berimpact kepada harga minyak goreng gitu. Nah mudah-mudahan ini harga minyak goreng sekarang itu bisa lebih turun lagi karena saya lihat trennya itu mungkin CPO akan turun ke depannya, itu tergantung dari kondisi ekonomi global. Oke, kita akan tunggu secepat apa minyak goreng curah kemasan ini bisa beredar di tengah masyarakat. Kita nanti akan lihat juga bagaimana proses distribusinya dan juga pengawasannya oleh pemerintah. Seefektif apa ini kemudian harganya bisa rata. Kalau memang tidak bisa rata di seluruh daerah Indonesia Barat ataupun Indonesia Timur, paling tidak selisihnya tidak terlalu besar begitu ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami.